Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fil ardi khalifah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Ilahi yang tamaksudi wa ridhoka matlubbi altini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Amin Hamdani SAG MAG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai filantropi Islam dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu urutan struktur materi. Sebelumnya, filantropi Islam dalam konteks pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada individu ataupun komunitas yang membutuhkan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua masuk kepada pembahasan, yang ketiga tujuan, dan yang keempat ada cara, yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Baik, yang pertama mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Dalam Islam, filantropi dianggap sebagai salah satu ibadah yang sangat dianjurkan karena memberikan manfaat bagi orang lain dan dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek filantropi Islam dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yaitu nilai-nilai keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan keberkahan dalam memberikan bantuan yang selalu dijunjung tinggi. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya membantu sesama manusia dan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, filantropi Islam tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima bantuannya saja, tetapi juga memberi peluang bagi pemberi bantuan dalam mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling memberikan feedback gitu. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, filantropi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan potensi manusia. Melalui berbagai bentuk bantuan atau sumbangan yang diberikan, umat muslim juga diharapkan sangat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berdaya saing. Dengan demikian, filantropi Islam bukan hanya sekadar ajaran agama, tetapi juga merupakan sebuah kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, selanjutnya untuk tujuan. Tujuan utama filantropi Islam dalam konteks pembangunan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan individu yang lebih berkualitas dan produktif melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Filantropi Islam bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada sumber daya manusia agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Untuk salah satu contohnya yaitu dana pendidikan yang diprogramkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah berbentuk beasiswa dan bantuan dana riset skripsi, tesis, dan disertasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Basnas bahwa melalui beberapa program Basnas berupaya dan berperan aktif dalam memajukan pendidikan nasional berupa pemberian beasiswa kepada masyarakat yang berprestasi melalui beasiswa Cendekia Basnas atau biasa disingkat BCB agar dapat berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa dan menjadikan pemimpin-pemimpin yang berkarakter Islami. Nah, banyaknya bentuk-bentuk pengalokasian dana pendidikan yang diselenggarakan atau yang diprogramkan oleh Basnas mengindikasikan bahwa komitmen filantropi Islam di Indonesia untuk pembangunan jangka panjang dan sustainable demi tercapainya masyarakat yang bebas dari keterbelakangan mental, pendidikan maupun sosial ekonomi. Selain itu, filantropi Islam juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat sehingga semua individu sama memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan demikian, tujuan filantropi Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, sehat, dan produktif. Nah, selanjutnya ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara memberikan akses pendidikan yang berkualitas melalui beasiswa pendidikan dan mendirikan lembaga pendidikan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Lalu cara yang kedua bisa memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program vaksinisasi, pemeriksaan kesehatan, dan akses ke fasilitas kesehatan yang terjangkau. Lalu cara yang ketiga membantu dalam pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan potensi ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu cara yang terakhir didasari oleh nilai-nilai keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan keberkahan dalam memberikan bantuan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya membantu sesama manusia dan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.